hak orang tidak dikembalikan, Pak. Sehingga nggak gantung, Pak. Lalu diselesaikan oleh siapa? Oleh Allah. Gimana caranya Allah menyelesaikannya itu? Jika dia punya amal ibadah, maka amal ibadah dia akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya. Allah Maha Adil. Ambil amalnya, dibayarkan pada orang yang dia zolimi, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu dizolimi orang, Pak, di satu sisi kita harus bersabar, di lain sisi kita harus bersyukur, Pak. Alhamdulillah, boga tabungan. Itu kan, boga tabungan. Diambil amal ibadah dia, dibayarkan pada orang yang dizolimi, Pak. Nah sekarang baru dibayarkan kalimat orang yang dia zolimi, beak amalnya. Padahal yang dia zolimi itu ada 10 orang. Terus kumaha nu 5 orang deui. Dosa yang 5 orang itu masing-masing akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezaliman orang ini, lalu ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Sudah amalnya habis, dosa batur ditimpakan ke mana? Inilah manusia yang paling bangkrut, muflis kata Rasulullah. Kalau seorang mukmin menyadari ini, daripada bangkrut di akhirat, mending beres di dunia apapun resikonya. Oh kan, beki ngaharulang hari kiamat. Sekarang, pernahkah Bapak Ibu membaca hadis atau mendengar hadis? Rasulullah SAW mengatakan, Sittatun yadkhuluna nar qoblal hisab bisittatin. Ada 6 kelompok manusia dari umatku yang akan masuk neraka jahanam karena 6 perkara. 6 penyebabnya. Yang paling pertama disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-umara bil jur. Para pemimpin karena kezalimannya. Jadi ini umat Rasul, umat Islam, Pak. Ari orang kafir masuk neraka jahanam tanpa hisab mah wajar. Ada orang kafir terboga amal. Kafir itu udah pasti itu masuk neraka jahanam tanpa imam orang muslim. Makanya sebagai seorang muslim tidak pernah punya berbuat amal sekecil apapun, pasti ada kan. Nah, tadi dihisab percuma sholat dan sebagainya rek dihisab, dosanya terlalu berat, percuma, makanya sudah masukkan saja langsung ke dalam neraka. Nah yang paling pertama disebut oleh Rasul itu adalah pemimpin yang zalim. Ibu bapak bisa nggak membayangkan sekarang seorang pemimpin memimpin 1000 orang berbuat zalim, berarti dia telah berdosa kepada 1000 orang yang dipimpinnya itu. Kumaha mayarna, kumaha dia menyelesaikannya. Bagaimana kalau bukan 1000 orang, 100.000 orang? Bagaimana kalau 1 juta orang? Bagaimana kalau 270 juta rakyat? Terus rek arah sub surga tipanto yang mana? Gimana dia bisa menyelesaikan kezaliman yang dia lakukan pada sekian ratus juta rakyatnya? Kalau saja setiap orang mukmin menyadari ini, gak mungkin ada seorang berani berbuat zalim, Pak. Ibu bapak pernah gak membaca hadis? Ada seorang wanita di zaman Rasul dinyatakan ahli neraka. Ini hadis Sahih Bukhari. Penyebabnya apa dia masuk neraka jahanam? Menzolimi seekor kucing. Seekor kucing, Pak. Binatang, ucing teboga salah nanaon, disiksa oleh dia. Setelah disiksa, dikurung. Lalu tidak diberi makan dan minum sampai matinya. Masuk neraka gara-gara menzalimi seekor kucing. Bagaimana kalau yang dizalimi bukan seekor kucing tapi seorang manusia? Bagaimana kalau yang dizalimi itu sekian juta manusia? Resepnya jadi sararepi ya. Ya kumaha ya urusannya jadi nak ya.
Nah sekarang Pak, ini bisa nggak Bapak Ibu bayangkan gitu ya, bagaimana kalau orang yang dizolimi itu justru adalah orang yang seharusnya dia cintai, dia paling cintai setelah Allah dan Rasulnya. Siapa? Orang tua. Ini mah yang dizolimi orang tuanya sendiri gitu. Ini berat Pak, berat ini. Berapa kali Al-Quran menyebut perintah untuk beribadah kepada Allah berbarengan dengan perintah berbakti pada kedua orang tua. Ubudullaha wa la tusriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sehingga Rasulullah SAW sampai menyatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka kepada anak dan itu benar menurut Allah, wajar orang tua itu murka itu. Memang anak itu sudah durhaka, enggak benar itu. Jangan harap anak itu akan pernah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat, Pak. Saya kadang-kadang melihat kehidupan sekarang itu ya, anak-anak ayeuna gitu ya. Mudah-mudahan bukan anak-anak kita gitu ya. Ya Allah, mana bakti pada orang tua itu? Boro-boro bakti malah. Kebanyakan mereka tuh betapa luar biasa durhakanya pada orang tua. Orang tua itu seolah-olah dibuang saja gitu oleh anak itu. Ya. Tidak diurus, tidak diperhatikan. Boro-boro untuk diperhatikan. Mana itu bakti itu? Padahal begitu banyaknya hadis-hadis Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seorang anak bagaimanapun dia akan berjuang mati-matian untuk berbakti pada kedua orang tuanya, nggak akan pernah tertebus jasa orang tua itu. Sampai-sampai ada ungkapan begini, jika pada sekujur tubuh kedua orang tuamu mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki berlumuran nanah, lalu kamu tunjukkan baktimu sebagai anak, lalu kamu jilati seluruh nanah itu sampai habis, itu gak akan bisa untuk membalas jasa orang tua pada anak. Orang yang rajin sholat, banyak beribadah, tapi hubungan dengan orang tua, durhakanya luar biasa. Ya, karena saya sering dalam beberapa kesempatan sering mengingatkan itu kepada mereka yang masih punya orang tua, masih hidup di dunia gitu, dan kita merasa pernah berbuat dosa gitu. Sebelum Allah menakdirkan lain gitu ya, kita keburu meninggal atau orang tua kita mungkin keburu meninggal dulu. Selesaikan Pak sebelum itu. Nah, pasti nggak selesai hanya dengan hari raya kita datang, si anak datang minal aidin wal faizin, maaf lahir batin atau sarwa we nusa salaman tadi Pak. Harus jelas ijab kabulnya Pak. Ayah misalnya, seingat saya ada 7 kesalahan yang pernah saya lakukan pada ayah. Pertama, saya pernah berbuat ini dan itu. Kedua, saya pernah melakukan itu. Ketiga, 4, 5, 6, 7. Tolong ayah bebaskan saya dunia dan akhirat. Maafkan kesalahan saya. Sampai si ayahnya mengatakan, untuk 7 kesalahan yang kamu sebut tadi nak, saya maafkan dunia akhirat. Baru kita akan selamat. Ibu seingat saya lebih dari 3 kali, mungkin 4 atau 5 kali suara saya lebih tinggi dari ibu. Dan pasti ibu sakit hati. Tapi ibu diam, mungkin menahan rasa sakit hati itu. Maafkan kesalahan saya ibu.
Sampai ibu kita kemudian mengatakan, saya maafkan kesalahanmu nak. Memang ibu luar biasa sakit hati, Pak. Jadi saya maafkan, saya ikhlas memaafkan. Sebelum Allah menakdirkan, katakanlah orang tua kita meninggal dunia, lalu kita mau apa? Mau apa kita? Mau datang ke kuburannya, terus ngapain? Menjerit-jerit kita di depan kuburan itu. Maafkan ibu, maafkan ayah. Untuk apa semua itu? Orang tua kita yang sudah meninggal itu sudah ada di alam barzah, bukan di kuburan. Dan kita tidak akan bisa lagi menjalin ijab kabul itu. Terus gimana kalau itu kebetulan sudah terjadi gitu? Orang yang kita zolimi sudah meninggal dunia, orang tua kita atau siapapun itu. Kita nggak buru-buru minta maaf. Hanya ada satu harapan kalau dia ingin selamat, tidak bangkrut. Dia harus berusaha menjadi orang yang soleh. Lalu jangan pernah dia berhenti dari mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Mudah-mudahan kata Rasul, kesolehan dia dan doa dia pada orang tuanya itu bisa menebus dosa dia yang belum sempat dimaafkan oleh orang tuanya. Hanya itu peluangnya. Ini kalau kita posisi sebagai anak. Bagaimana kalau kita posisi sebagai orang tua? Sakit perasaan kita itu oleh kelakuan anak kita gitu. Dan anak ini nggak pernah sekalipun menyatakan menyesal, meminta maaf. Nggak ada, kecuali lebaran serengeh terus maaf lahir batin 00 dan sebagainya. Kalau kita sayang pada anak kita, katakan pada anak kita, nak, kamu tuh pernah melukai perasaan ibu. Kamu pernah berbuat begini kepada ibu, kamu pernah melakukan ini. Perasaan ibu luar biasa, sakit hati. Sekalipun kamu tidak pernah menyatakan menyesal, apalagi meminta maaf. Bisi besok ibu dipanggil oleh Allah, bisa minta maaf, sok sekarang ikrarkan itu. Itu. Ya, saya kira inilah yang ingin saya sampaikan, Pak. Atau mungkin temanya kita rubah saja ya, tema hari ini ngahulang, Pak. Ngahulang temanya. Mudah-mudahan ya lebih baik lah ke depan. Marilah kita berhati-hati, Pak, menjaga ucapan, perbuatan, sikap, tindakan, kebijakan kita. Jangan sampai itu menyebabkan orang lain terzolimi. Jadi panjang ceritanya. Rek ngaku berat, tengaku lebih berat dari di akhirat. Tapi kalau itu sudah terjadi, apapun resikonya, lebih baik kita papahitan di dunia daripada harus bangkrut di akhirat nanti itu. Ya. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan, mangga, Pak. Mangga Bapak Ibu. Silakan Bu. Ustaz, tadi kan kalau orang yang punya salah dosa ya minta maaf itu harus disebutnya dosanya dia segala macam. Nah sekarang kalau kita pernah difitnah sama orang persis seperti yang tadi Ustaz ceritakan bahwa dari situ rumah tangga rusak, anak-anak, keluarga, orangnya meminta maaf kepada kita tapi tidak menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Itu gimana hukumnya? Dan saya nggak mau maafin juga Pak, persis ya. Itu gimana hukumnya? Iya. Iya, jadi kita jelas-jelasan apa Anda minta maaf, apa kesalahan yang Anda pernah lakukan. Sekarang gini, Allah itu maha pengampun tidak? Maha pengampun.
Kalau kita paling tinggi pengampun, Allah itu maha pengampun. Apakah setiap orang yang meminta ampun itu pasti diampuni? Tidak. Oleh Allah yang maha pengampun itu. Ada sekian kriteria orang yang masuk ke dalam kategori taubat nasuha. Sadar, menyesal, seperti sadar dan menyesalnya Adam dan Hawa, kan itu. Rabbana zolamna anfusana. Dia mengaku, menyesal. Lalu memperbanyak istighfar, memperbanyak berzikir dan beristighfar. Lalu berazam, itu syarat-syarat taubat nasuha kan? Ya Allah, saya bukan hanya menyesal, saya bertekad tidak akan pernah mengulang lagi kesalahan saya di kemudian hari. Lalu kemudian saya akan buktikan Allah bahwa saya benar-benar bertobat dengan meningkatkan iman dan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kepada Allah yang maha pengampun saja kita harus jelas begitu kan? Nggak bisa Allah saya minta ampun ya, pokoknya mah naon ya lah, kan jelas ya Allah saya telah berbuat zalim, saya kemarin lalai melaksanakan kewajiban sholat, saya mohon ampun ya Allah, saya tidak akan pernah mengulang, kan jelas itu. Masa kepada manusia kita nggak jelas gitu? Ya harus jelas. Jadi kalau dia minta maaf, kalau seorang minta maaf, ya kita tanya apa kesalahan Anda? Saya akan memaafkan kalau saya nanti tahu kesalahannya itu apa patut dimaafkan atau tidak. Dan saya juga harus melihat seberapa jauh Anda meminta maaf. Maaf, ya kalau saya misalnya ada kesalahan seseorang yang paling dekat dengan saya, misalnya saya minta maaf ya. Apa? Ini kesalahan saya. Sok buktikan lah bahwa dirinya benar sadar. Saya akan maafkan kalau itu gitu. Jangan nanti orang itu ketika minta maaf, maafkan. Jadi dia tidak pernah menjadi beban apa-apa. Toh nanti kalau minta maaf juga saya pasti dimaafkan. Kan repot. Allah saja memberi syarat. Yang maha pengampun Allah memberi syarat gitu. Jadi hak kita untuk bertanya apa kesalahan Anda gitu. Ya itu ya, supaya jelas itu saya akan memaafkan atau tidak. Lalu kalau orang beranggapan seperti ini, yang penting udah minta maaf, udah minta maaf tanpa bisa kesalahannya apa, pokoknya kalau udah minta maaf udah bukan urusan saya lagi. Allah aja mengampuni semua dosa kita, masa manusia nggak mengampuni dosa kita, jadi dia tenang-tenang aja, pokoknya udah kesalahan udah bukan saya lagi. Ya keliru kalau tadi dia mencontohkan Allah saja mengampuni. Kan kepada Allah juga kita menyampaikan apa kesalahan kita. Ya Allah, saya melakukan dosa ini, saya menyesal, saya tidak akan mengulang lagi. Allah, saya berjanji, bertekad untuk tidak. Kan jelas itu. Allah yang maha pengampun saja menuntut itu. Makanya tidak semua orang yang minta ampun pada Allah itu lalu diampuni, harus taubat nasuha. Salah satu syarat taubat nasuha itu tadi sadar, menyesal, mengakui, lalu berazam untuk tidak mengulang lagi. Ya kita kalau memang ada orang minta maaf, dia sadar, menyesal dan kemudian menyatakan bahwa dia betul-betul menyesal, tidak akan mengulang lagi dan sebagainya, ya kita juga akan memaafkan karena kita diperintahkan untuk menjadi orang yang pemaaf pada orang yang berbuat kesalahan. Kalau memang dia betul-betul sadar gitu, menyesal gitu, mau mengakui kesalahan. Berbahaya betul Pak kalau misalnya sekarang gini. Jadi enak saja kita memfitnah orang gitu. Enak saja kita menzolimi orang. Terus orang itu tidak tahu kalau kita ini datang, kita hari raya, maaf lahir batin ya segala kesalahan saya yang besar yang kecil. Baik. Dan dia nggak tahu kan. Dia nggak tahu kalau kita yang menyebut baik, saya maafkan. Enak aja selesai kita. Sementara dia sudah hancur kehidupannya. Nah, Islam sangat adil, aturannya itu sangat adil hukumnya. Ya, cukup itu Bu. Ya, ya amin, amin. Ada yang lain? Ada yang lain?
Ya. Ya. Yang menjadi untuk kita mendapat ampunan itu kita bertaubat. Kita bertaubat pada Allah. Sebaiknya sebelum kita bertobat itu supaya taubat kita diterima, kan prinsipnya taubat itu kan bagian dari doa. Kalau taubat itu permohonan ampunan, itu kan doa kan itu. Untuk doa kita dikabul oleh Allah itu syarat yang Allah tetapkan, kita harus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Baqarah 186 jelas sekali, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Maka sebaiknya sebelum kita bertobat itu kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan kita berbuat kebaikan, banyak berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, menolong orang susah dan seterusnya, termasuk dengan melaksanakan sholat sunnah. Itu sebagai bagian dari pendekatan kita kepada Allah. Maka ketika orang melakukan sholat sunnah, lalu dia bertobat, lalu orang menyebutnya itu sholat taubat. Nah itu karenanya. Ada orang punya hajat ini, saya mau minta doa kepada Allah, saya punya hajat gitu kan. Lalu dia bangun, lalu dia sholat sebelum memohon hajatnya itu. Lalu orang menyebutnya sholat hajat. Ada orang bingung mana yang harus saya pilih itu dari dua pilihan ini, mana yang terbaik untuk saya. Lalu dia sholat dulu, kemudian baru dia memohon pada Allah, lalu disebut sholat istikharah. Sebenarnya tidak perlu kita sebut itu sholat istikharah. Perbanyaklah kita ibadah, diantaranya melaksanakan sholat sebelum kita bertaubat supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang gini Bu, saya sholat sunnah 2 rakaat, ya malam hari saya sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, saya bertobat, memohon ampun pada Allah. Saya juga minta istikharah, juga minta petunjuk. Itu. Ya, lalu saya juga memohon hajat saya kepada Allah supaya dikabulkan. Tuh, sekali sholat saya bisa hajat, bisa istikharah, bisa tobat. Dengan 1 kali sholat 2 rakaat itu. Lain aina sholat 2 rakaat hajat, terus itu sholat 2 rakaat tobat. Ya, sholatlah kita gitu, tanpa harus menyebut. Kalau kita mau sebut juga, kapan kita menyebutnya? Nawaitu usolli sholat sunnah tobat gitu. Ada nggak petunjuknya dari Rasulullah? Ada, ada kan? Ada, kita niat diucapkan itu. Ya. Jadi kita sholat saja, kemudian berbanyak taubat. Ya. Iya, 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 iya. Ibu sholat tahajud, setelah sholat tahajud ibu berdoa, ya Allah ampunilah segala dosa saya, kan itu sudah taubat itu. Terus ya Allah saya punya hajat ini, tolong penuhi hajat. Oh udah hajat itu. Ya Allah saya sedang bingung ini ya, bagaimana mengatasi masalah ini, tolong saya diberi petunjuk. Oh sudah istikharah juga itu kan. Jadi dengan kita sholat itu kita sudah mohon itu, tanpa kita harus khususkan dia dengan itu khusus sholat taubat, sehingga kita nggak sholat kalau bukan karena dalam rangka taubat. Ya. Ada yang lain? Ya, mangga Bu. Kalau orang itu sudah meninggal. Iya, itu yang tadi saya katakan, itu harapan kata Rasulullah hanya tinggal 1.
Kalau kita memang sudah berbuat dosa kepada seorang, lalu kita belum sempat minta maaf, sangat mungkin orang itu masih hidup tapi nggak tahu di mana. Mungkin juga sudah meninggal. Gitu. Lalu gimana kita ini? Ya itu tadi, kita berusaha menjadi orang soleh, lalu doakan dia. Terus doakan, ya Allah, kalau dia punya kesalahan ampuni, kalau dia punya ini ampuni, terima amal ibadahnya. Maka kita doakan yang bersangkutan itu, doa kita untuk yang bersangkutan itu, kata Rasulullah, mudah-mudahan menebus segala kesalahan kita yang belum kita mintakan maaf. Nah itu hanya itu satu jalan keluarnya. Iya kita yang punya salah. Kita yang punya salah, kita belum minta maaf kan. Nah untuk menebus kesalahan kita itu, kita mendoakan dia. Tapi kitanya harus soleh dulu. Gitu. Kita harus soleh dulu. Ya, untuk menebus kesalahan kita itu, ya dengan kita mendoakan dia. Jadi membayarnya itulah istilahnya, kita membayar kesalahan kita yang belum kita minta maaf dan belum dimaafkan itu dengan kita mendoakan. Ada yang lain? Satu lagi Pak. Baik ibu-ibu dan bapak sekalian, kita akhiri pertemuan kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini ada manfaatnya untuk ke depan kita bisa lebih berhati-hati lagi gitu ya dalam menjalani baik hablum minallah maupun hablum minannas, supaya kita terhindar dari dosa menzalimi diri sendiri dan dosa fahisah. Terutama sekali ya kepada orang yang harus kita cintai ya. Ya orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita. Ini harus jangan sampai kita durhaka pada suami ya. Durhaka kepada istri kan itu ya. Ya, durhaka pada istri orang lain saja sudah durhaka, gitu. Apalagi pada istri sendiri gitu. Durhaka pada suami orang lain pun, apalagi pada suami sendiri. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak termasuk orang yang muflis di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'asy syuhada'i was salihin wa ma'an nabiyikal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li kulli masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibu da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, akhirnya izinkan juga saya mohon maaf gitu, kalau ada ungkapan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Ibu, Bapak nggak usah minta maaf. Karena selama kita bertemu tuh, saya terus yang ngomong itu kan, kalau Ibu cuma duduk, biar aku duduk jadi doraka gitu, mantep. Jadi nggak usah minta maaf. Kalau saya, kalau ada ungkapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan lagi kajian tafsir surat Al-Fatihah ya. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.